Shalom, Shalom. damai di hati adik-adik remaja dan kakak pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Siap, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, mari kita meluangkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk nafas kehidupan yang sampai saat ini Tuhan berikan untuk kita. Mari saudara-saudaraku kita berdiri dan kita nyanyikan nyanyian Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita habiskan ibadah pada saat ini. Ibadah remaja Jemaat Gebim Gatsmani Lansot Sarongsong saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita sambut dengan menyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dipersilakan duduk. Dan pada saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan yang Tuhan berikan, seringkali kita tidak memanfaatkan waktu itu dengan benar. Terlalu membuang banyak waktu kita untuk melakukan apa yang kita inginkan tanpa memikirkan perasaan dan kehendak Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun kita meyakini bahwa ada satu pribadi yang terus mengasihi kita dan yang akan senantiasa membantu kita untuk hidup
di dalam pengampunan dan kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang merupakan pendamaian atas dosa kita, agar kehidupan kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita, mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapannya, sebab ada tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dalam sikap berdoa, kita mengaku dosa kepada Tuhan dan kita menyanyi Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku telah orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Berita anugerah Allah, teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, kita telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah pengampunan yang sudah diberikan Tuhan hari ini kepada kita menjadi langkah awal kita memutuskan untuk hidup bagi Kristus dan meninggalkan dosa. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita sambut dengan menyanyi Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, oh Allah yang hidup, dan menikmati semua kemudahan-Mu. Kita masuk dalam pelayanan firman, namun sebelum itu mari kita dalam permintaan doa kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus ya Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah boleh memberkati kami sebagai remaja-remaja maupun kami sebagai pembina remaja pada saat ini boleh beribadah kepadamu, walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam suatu tempat, tetapi kami mempunyai kerinduan untuk boleh datang, untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan yang akan memberkati ibadah kami, agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan bila sebentar kami akan membaca dan akan merenungkan sebagian dari sabda berita firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati kami semua, agar pembacaan yang akan kami baca beserta renungan yang akan kami dengarkan, biarlah semuanya itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan maupun kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berfirman-Lah kepada kami semua, karena kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sekali lagi, pembacaan Alkitab terdapat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yang berjudul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab kita, dan kita akan merenungkan bacaan Alkitab kita tadi yang sudah kita boleh ambil dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita ada di dalam perahu seperti yang terjadi di perikop kita hari ini, bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid waktu itu. Sewaktu badai mulai datang dan dikatakan bahwa perahu sudah mulai banjir, penuh air,
kita bisa rasa apa yang dirasakan oleh murid-murid pada waktu itu. Kepanikan mereka, ketakutan mereka, beserta kekhawatiran mereka. Sekaligus juga betapa kesalnya mereka ke Yesus yang mereka anggap hanya diam saja, tidak peduli kalau perahu sebentar lagi bisa jadi hancur. Kemungkinan 99,99% akan menjadi sikap dan perasaan kita juga. Jadi kalau mau berbicara tentang tema kita hari ini, tetap tenang di tengah badai kehidupan. Memang terasa lebih mudah mengucapkannya daripada mengimani dan melakukannya. Hari ini kita mau melihat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perenungan kita sebagai remaja untuk mengupayakan ketenangan, tetap damai meskipun ada di tengah badai kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, badai akan selalu ada sewaktu kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan kita ini. Di tengah kehidupan keluarga, pergaulan, dan masyarakat, setiap kita punya kemungkinan besar bertemu dengan beragam macam tipe badai. Contohnya, aduh kita kok ada baku hilang selak deng ini kok. Atau aduh kita ada baku marah deng dia. Atau ada kita ada dapat veto dari kita pemama dan sebagainya. Tenang, di tengah badai bukan berarti melarikan diri dari kenyataan itu, melainkan siap menghadapi kenyataan bahwa betul ada kesulitan-kesulitan di sana sini. Tenaga supaya mungkin kita tidak disenangi, kita dimarahi karena melakukan kesalahan dan lain-lain sebagainya. Tetapi Tuhan kita mau berjuang sekuat tenaga supaya sebagai anak Tuhan kita bisa melewati pergumulan ini. Nah, bukankah salah satu yang bisa membuat kita tenang adalah saat kita ini tahu bahwa kita sudah melakukan yang sebaik mungkin di dalam menghadapi amukan badai itu. Yang kedua, saat berada di tengah badai adalah saat yang terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan. Ada cerita tentang seorang korban tentara Nazi namanya Cory Bom. Jauh sebelum ia mengalami penderitaan karena disiksa oleh Nazi, Cory pernah bertanya ke papanya begini, "Papa, bagaimana caranya biar aku bisa bertahan di dalam sebuah pergumulan dengan tetap bersukacita?" Kemudian papanya menjawab dengan memberikan gambaran seperti ini, "Anakku, kalau aku menyuruhmu pergi ke sebuah toko, saya tidak akan memberikan uang belanjanya sewaktu engkau masih sedang bermain. Aku akan memberikan uang itu saat engkau benar-benar siap untuk pergi ke toko itu." Dan itulah rupanya yang mungkin menjadi alasan Cory sehingga dia bisa bertahan di dalam badai siksaan tentara Nazi waktu itu. Karena Cory tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan modal untuknya agar dia tetap bertahan dan memperjuangkan kehidupannya. Kita akan tenang dalam menghadapi badai itu kalau kita tahu bahwa meskipun kita melewati badai, Tuhan selalu ada dan menyertai kita dan memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk melewati dan mengalahkan setiap badai yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang terakhir, badai pasti berlalu. Pertanyaannya kan setelah badai berlalu, kita ada dalam kondisi yang seperti apa? Di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, para murid menjadi semakin menyadari bahwa Yesus itu punya kuasa. Mari kita belajar dari seekor burung Raja Wali. Katanya, Raja Wali itu tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul, jauh sebelum badai itu akhirnya datang. Nah, Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya
sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu dan melewati badai yang terjadi pada waktu itu. Pada waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi, yang membuat dia bisa melewati badai sedahsyat apapun. Tentunya bila berada di tengah-tengah badai hidup bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati badai itu dan menapaki tingkat kehidupan yang baru, yang lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi, dan jauh lebih kenal lagi tentang karya, kuasa, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sementara kita memberi persembahan, mari kita menyanyikan Ku heran Allah mau memberi. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku terluka hingga harinya kelak. Mari kita satu dalam permintaan doa, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci dan kudus ya Tuhan, karena begitu besar kasih setia penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga Engkau masih memberkati kami sebagai remaja-remaja maupun sebagai pembina remaja, boleh lagi beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, walaupun kami tidak ada dalam satu tempat, tetapi kami mempunyai kerinduan untuk boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan dengarkan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami, di dalam kami menapaki kehidupan kami setiap hari, dan firman-Mu itu boleh kami praktekkan di dalam kami menjalani aktivitas kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, kami pun sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah Engkau yang akan selalu memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan itu boleh terpakai dan boleh berguna hanya untuk melebar luaskan misi pelayanan-Mu yang berada di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus pelayanan yang berada di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gereja Semeru Lanson. Dan ajarkanlah selalu kepada kami semua untuk tetap setia mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami berdoa pada saat ini untuk kami sebagai remaja-remaja Kristen maupun kami sebagai pembina remaja,
Tuhan kiranya yang akan selalu bersama-sama di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan di dalam kami menjalankan segala tugas tanggung jawab yang sudah boleh Tuhan embankan kepada kami semua. Dan berkatilah ya Tuhan untuk setiap harapan, kerinduan kami ke depan. Biarlah semuanya itu boleh kami raih dan gapai hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan untuk Komisi Pelayanan Remaja yang berada di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemim Gates Melansot. Tuhan kiranya memberkati kami semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, mulai dari penatua, pembina remaja, komisi, bahkan sampai kepada adik-adik remaja. Berkatilah kami semua ya Tuhan di dalam pelayanan ini. Biarlah pelayanan yang kami jalankan ini itu boleh benar-benar berdampak yang positif, berdampak baik dan benar bagi setiap orang yang kami layani, terlebih khusus bagi setiap remaja Kristen yang ada di Jemaat Gemim Gates Melansot. Tuhan juga berkati buat persembahan yang sudah Tuhan juga berkati buat program-program kami, program-program remaja. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati semuanya itu. Biarlah setiap kegiatan pelayanan yang kami programkan, jalankan, itu boleh berjalan dengan baik dan itu boleh terselesaikan yang sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada-Mu untuk pemerintahan bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya yang akan selalu memberkati pemerintah bangsa dan negara ini, memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Tuhan kiranya memberkati, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan di dalam mereka mengembangkan tugas mereka yang sudah boleh Engkau embankan kepada mereka semua, agar benar-benar di setiap program-program, rencana-rencana yang mereka telah susun ataupun sudah laksanakan itu boleh berdampak baik dan benar bagi setiap masyarakat yang ada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya itu. Biarlah Engkau yang akan selalu memberkati kami semua di dalam kami menjalani aktivitas kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam kehidupan ini kami pun tetap setia mengandalkan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh keberadaan kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik remaja dan kakak pembina remaja yang diberkati Tuhan, kita akan tutup ibadah pada saat ini. Untuk itu, sambil kita berdiri, sebagaimana Tuhan telah memimpin peribadatan kita, pasti Dia juga akan terus memimpin kehidupan kita semua, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga kita, dan dalam segala hal yang sementara kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Filipi 4 ayat 8 dan 9b. Dan sambil menyanyi, kita menyanyi bersama-sama Pelangi Sehabis Hujan.
Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku tak tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita telah selesai. Diucapkan terima kasih kepada adik-adik remaja dan pembina remaja, dan Tuhan Yesus memberkati.